Selamat malam, nama saya Sidilus Muda, NIM 11 012 10101 akan memberikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar jurnalistik dengan dosen pembimbing Pak Fadrin Anggi Saputro, SIKOM, MEKOM. Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang standar perilaku penyiaran? Menurut saya, standar perilaku penyiaran adalah memberikan informasi secara lisan yang baik dan benar kepada masyarakat, serta memberikan informasi yang lugas serta memberikan hasil yang bagus kepada masyarakat, atau dalam bentuk gambar atau melalui televisi dengan kualitas yang tinggi, serta mengikuti peraturan yang berlaku. 2. Sebutkan 3 kategori news presented dan jelaskan perbedaannya. Yang pertama, pembaca berita adalah tugasnya itu membacakan berita yang sudah disiapkan oleh penulis redaksi atau tim redaksi yang sedang menyiapkan berita, sehingga tugasnya hanya membacakan berita dan tidak terlibat secara langsung ke lapangan. Kedua, penyiar berita adalah memberikan berita atau membawakan berita secara langsung di lapangan, serta tugasnya itu membuat naskah berita yang terjadi di lapangan dan dia membawakannya secara langsung dari lapangan. 3. Jangkar berita, yaitu seorang penyiar membawakan berita secara langsung atau secara live streaming dengan melibatkan berbagai narasumber untuk menyampaikan sebuah berita. 3. Jelaskan dan jabarkan tugas serta tanggung jawab dari bagian news gathering, news production, dan news support. Pertama, news gathering adalah suatu proses pengumpulan informasi atau berita yang lagi viral atau yang lagi terjadi secara langsung di lapangan maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai alat elektronik, sehingga bisa disiarkan atau dikirimkan ke studio atau ruang redaksi. Kedua, news production, yaitu tugasnya adalah mengolah suatu informasi atau berita yang dibawa oleh news gathering kepada mereka, sehingga mereka akan mengedit atau memperlihatkan berita ini layak atau tidak untuk dibawakan, dan melalui tahap perencanaan sehingga berita ini bisa dapat dibawakan kepada masyarakat. Yang ketiga, news support, yaitu bagian terakhir dari satu pengumpulan informasi yang dibawakan atau dikirimkan oleh news production kepada news support, yaitu tahap akhir dalam suatu proses penyampaian berita yang sudah layak untuk dibawakan setelah melalui berbagai proses editing, visual, lighting, sehingga tugas news support adalah membacakan berita dan siap untuk disiarkan di televisi. Nomor 4, sebut dan jelaskan 7 jenis wawancara jurnalistik. Yang pertama, wawancara sosok pribadi, yaitu wawancara
yang dilakukan kepada seseorang untuk mendapatkan suatu informasi. Contohnya seseorang yang terjun dalam dunia hiburan, atau bisa dikatakan seorang artis yang baru naik daun, sehingga akan diwawancarakan untuk menanyakan proses bagaimana dia bisa terjun ke dunia hiburan. Yang kedua, wawancara berita, yaitu suatu wawancara yang dilakukan kepada seseorang untuk mendapatkan suatu berita atas keahliannya atau prestasinya di suatu bidang, sehingga bisa dijadikan sebuah wawancara berita. Contohnya dari dunia olahragawan, contohnya Lionel Messi, atas prestasinya sehingga dia bisa menjuarai Piala Dunia 2022. Yang ketiga, wawancara jalanan, yaitu suatu bentuk wawancara yang dilakukan secara langsung kepada warga atau masyarakat di jalanan untuk yang bertujuan untuk menanyakan suatu informasi atau pendapat mereka tentang dalam hal ini saya mengambil contohnya tentang penilangan elektronik di wilayah DKI Jakarta dan seluruh Indonesia. Yaitu dengan memberhentikan atau menyetop warga atau masyarakat yang sedang melintas untuk menanyakan pendapat mereka tentang pemberlakuan penilangan secara online. Yang keempat, wawancara sambil lalu, yaitu suatu bentuk wawancara untuk mendapatkan suatu berita atau informasi secara tidak sengaja atau kebetulan kepada seseorang narasumber yang dianggap penting oleh suatu redaksi berita. Contohnya mungkin seorang pejabat yang terjerat kasus korupsi. Ketika dia akan dibawa di gedung KPK, dia pasti akan dihadang atau ditayangkan oleh berbagai jurnalis untuk menanyakan suatu berita atau informasi bagaimana ia bisa tertangkap atau terjerat kasus korupsi. Yang kelima, wawancara telepon, yaitu suatu bentuk wawancara yang dilakukan melalui telepon oleh seorang pembawa berita kepada narasumber, yang dilakukan melalui telepon untuk menanyakan suatu informasi atau suatu berita yang lagi terjadi atau lagi viral beritanya. Mungkin karena narasumbernya tidak bisa memberikan informasi secara langsung kepada publik atau kepada penyiar berita, atau mungkin narasumbernya lagi berhalangan, maka itu wawancaranya dilakukan melalui telepon yang dilakukan oleh seorang pembawa berita kepada narasumber untuk mendapatkan suatu informasi sehingga bisa dibawakan dan disiarkan kepada pemirsa atau masyarakat. Yang keenam, wawancara tertulis, yaitu suatu bentuk wawancara untuk mendapatkan suatu berita atau informasi dengan cara menulis suatu pokok-pokok informasi sehingga bisa dijadikan suatu berita dan bisa dibawakan
berita tersebut kepada masyarakat. Yang ketujuh, wawancara kelompok, yaitu suatu bentuk wawancara untuk mendapatkan suatu berita atau informasi kepada kelompok tertentu yang berlangsung secara bersamaan sehingga bisa mendapatkan suatu berita dan bisa dibawakan kepada publik. Nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang produk jurnalistik? Jadi menurut saya, produk jurnalistik adalah suatu bentuk berita yang dikemas dalam berbagai macam seperti media sosial, dalam hal ini televisi, radio, dan dalam bentuk tabloid, majalah, dan lain-lain, sehingga bisa memberikan suatu informasi atau kabar tertentu kepada masyarakat yang ingin mengetahui suatu informasi yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi dan bersifat memberikan informasi yang manfaat kepada suatu masyarakat. Demikianlah jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar jurnalistik. Terima kasih, selamat malam.